Kali ini saya akan mengulas lengkap cerita dari alur film berjudul Flight Plan yang diperankan aktris berbakat Jodie Foster. Scene dibuka oleh seorang wanita yang sedang menunggu sesuatu di ruang kereta bawah tanah. Kereta berhenti, wanita ini hanya diam terpaku. Lalu kemudian scene berpindah di suatu tempat, entah itu ruang mayat atau ruang otopsi. Kemudian scene kembali lagi ke ruang kereta bawah tanah, di mana ada seorang laki-laki yang ternyata suaminya. Lalu, scene pun kembali lagi ke ruang otopsi. Wanita itu melihat isi dalam peti mati itu. Scene berganti menuju jalanan sepi, memperlihatkan suami dan wanita itu. Setelah memasuki apartemen, si wanita itu yang bernama Carl meminta suaminya untuk duduk di taman dulu. Scene berganti kembali menuju ruang otopsi, yang ternyata di dalam peti mati adalah suaminya. Tune berganti. Sekarang kita memasuki babak selanjutnya. Di kamar, Carl sedang mengusap-ngusap kepala anaknya. Kacanya terbuka, ia pun menutup kaca kamar anaknya itu. Di seberang apartemennya, ada dua laki-laki Arab menatap ke arah kamar anaknya. Hari berganti. Esoknya, Carl membawa beberapa koper untuk pergi. Tapi anaknya takut, namun Carl meyakini anaknya. Mereka berdua pun pergi dari apartemen itu. Scene berganti, kita pun akan memasuki babak baru. Di bandara, Carl sibuk melihat jadwal penerbangan pesawatnya. Ia tak sadar kalau anaknya sudah tak ada di sampingnya. Dengan penuh kecemasan, ia pun mencari anaknya. Sampai kemudian anaknya ketemu, ia pun sedikit marah. Setelah itu, mereka berdua pun masuk ke dalam pesawat. Kyle dan anaknya adalah penumpang pertama yang memasuki pesawat itu. Tak lama kemudian penumpang yang lain pun ikut masuk. Tak jauh dari tempat duduknya, ada seorang pria menanyakan beberapa pertanyaan ke pramugari. Di kaca pesawat, anaknya melihat keluar jendela. Di sana ada peti mati ayahnya yang dibawa ke dalam ruangan kargo pesawat. Lalu pesawat pun siap untuk lepas landas. Bergetarnya pesawat ikut juga menggetarkan peti mati suaminya Kel yang berada di ruang kargo pesawat itu. Ketika pesawat mulai stabil, Kyle pun mengajak anaknya untuk duduk di belakang karena kursinya yang kosong. Apa kalian sudah mengencangkan seatbelt kalian? Karena kita akan memasuki babak selanjutnya. Beberapa jam setelah pesawat itu mengudara, Kyle terbangun dari tidurnya. Tapi anaknya tak ada di sampingnya. Anaknya menghilang. Kyle pun berjalan ke kursi yang sebelumnya ia tempati. Tapi anaknya tak ada juga di sana. Ia pun menanyakan anaknya ke laki-laki yang duduk tak jauh darinya itu. Tapi laki-laki itu tak melihatnya. Kyle mencari ke kamar mandi, tapi anaknya tak ada juga di sana. Ia mulai cemas. Kyle pun menanyakan ke pramugari. Ia terus mencari anaknya, tapi anaknya tak kunjung juga ketemu. Ia kembali ke tempat duduk asalnya. Di sana ada boneka yang selalu dibawa anaknya. Ia semakin cemas. Ia pun menanyakan ke penumpang lainnya, tapi tak ada yang melihat anaknya. Dibantu pramugari, ia pun mengumumkan di dalam pesawat itu apa ada yang melihat anaknya atau tidak. Tapi tak ada satupun penumpang yang melihat anaknya. Kyle pun meminta para awak kru untuk mencari anaknya yang hilang di semua tempat di dalam pesawat itu. Hal aneh terjadi, penumpang yang duduk di depannya bahkan tak melihat Kyle bersama seorang anak. Kyle semakin panik. Kemudian, ia melihat pramugari menelpon seseorang. Pramugari itu mengatakan sesuatu yang menggetarkan Kyle. Pramugari itu bilang kalau tak ada daftar nama anaknya di catatan pesawat. Kyle pun mencoba meyakinkan dengan memperlihatkan boarding pass anaknya. Tapi boarding pass anaknya pun hilang. Aneh. Kyle pun mencoba mencari di ransel yang dibawa anaknya, tapi ransel anaknya pun ikut menghilang. Kyle tahu, seseorang menculik anaknya. Karena tak mungkin anaknya bisa mengambil ransel itu, karena terlalu tinggi untuk anaknya. Ia semakin panik. Saya tahu, mungkin kalian udah bisa menebak kemana cerita film ini akan berlangsung. Tapi tunggu dulu, karena nanti kita akan menyaksikan sesuatu yang tak terkira.
Kyle pun berlari menghampiri kapten pesawat. Keadaan semakin mencekam, penumpang yang lain pun ikut tegang. Saya pun yang nonton ikut tegang. Kyle yang semakin tak terkendali, akhirnya dilumpuhkan oleh laki-laki yang tadi duduk tak jauh darinya, yang ternyata merupakan seorang polisi udara. Laki-laki itu bernama Carson. Kapten pun keluar dan mulai bertanya informasi tentang anak Kyle yang menghilang. Tapi tak ada satupun bukti tentang keberadaan anaknya, termasuk Carson. Lalu, Kyle pun menceritakan asal-usulnya dan alasan dia ada di dalam pesawat itu. Kyle terus meyakini sang kapten. Dengan penuh pertimbangan, sang kapten pun memberlakukan prosedur untuk mencari anaknya. Lampu-lampu dinyalakan, penumpang terbangun, kamar mandi semuanya dikunci. Tak ada satupun penumpang yang boleh meninggalkan kursinya. Keadaan semakin mencekam. Beberapa awak kru bahkan mencari ke ruang avionik, namun tak ada apapun di sana. Kyle terus mencari, semua awak kru terus mencari, tapi tak ada sedikit pun bukti tentang keberadaan anaknya. Kemudian Kyle pun memutuskan untuk memanggil kapten lagi untuk mencari di ruang kargo pesawat, tapi sang kapten tak mengizinkan. Kyle mengingat sesuatu. Kemudian ia berlari menuju dua orang Arab. Keadaan semakin kacau. Kapten pun mematikan prosedur itu. Beberapa penumpang pun diperbolehkan untuk meninggalkan kursinya. Dengan penuh emosi, Kyle pun menghampiri kapten. Lalu sampai kemudian, sang kapten pun memberitahu sesuatu yang tak pernah ingin didengar. Ya, kapten itu bilang kalau anaknya sudah mati, bersama suaminya yang jatuh dari lantai 6. Tapi Kyle menyangkal itu semua. Kyle tahu anaknya tak mati bersama suaminya. Babak selanjutnya dimulai. Kyle terbangun dari pingsannya. Di sampingnya ada seorang terapis suruhan sang kapten untuk membantu menenangkan Kyle. Kyle yang terpukul meminta untuk ke kamar mandi agar bisa menyendiri. Di dalam kamar mandi, ia mulai membuka bajunya. Ia naik ke atas toilet, ia menuju ruang avionik. Sedikit bocoran, Kyle merupakan seorang insinyur pesawat, jadi ia paham betul bagaimana ruangan dan cara kerja mesin pesawat. Kembali ke ruang avionik, di sana ia melakukan sesuatu yang tak disangka-sangka. Hal yang ia lakukan membuat semua penumpang di dalam pesawat itu panik bukan main. Tak sampai di situ, Kyle pun kembali melakukan sesuatu yang membahayakan pesawat itu sendiri. Di tengah kekacauan, Kyle diam-diam keluar dari kamar mandi tanpa sepengetahuan Carson. Diam-diam Kyle masuk ke dalam ruangan kargo pesawat. Mobil yang berada di sana pun ia hancurkan, tapi anaknya tak ada di sana. Ia pun melanjutkan pencariannya. Ia buka peti mati suaminya. Ia melihat suaminya terbaring kaku di sana. Kyle begitu kalut. Tak lama, Carson pun ada di belakangnya dan memborgol Kyle. Ia kembali ke tempat duduknya. Ia tampak sudah pasrah. Di tengah kepasrahannya, ia memohon kepada Carson. Sampai kemudian, kita akan dikejutkan dengan sesuatu yang bikin geleng-geleng kepala. Di sini mungkin saya akan memperingatkan kalian yang menonton video ini. Jika kalian tak ingin spoiler, mungkin alangkah baiknya kalian menyudahi tontonan video ini dan langsung menonton film Flight Plan. Tapi untuk kalian yang tak bermasalah akan hal itu, kalian boleh melanjutkan menonton video ini. Diam-diam Carson masuk ke ruang kargo pesawat. Kyle dijaga ketat oleh pramugari yang duduk di sebelahnya. Carson menuju peti mati suami Kyle. Di sana ia mengeluarkan bom yang ia sembunyikan di sela-sela peti mati itu. Setelahnya, ia pun berjalan menuju ruang avionik. Di sana terbaring lemah anaknya, Kyle. Ia pun menempelkan bom yang tak jauh dari si anak Kyle itu. Kemudian scene berganti. Carson meminta tebusan kepada sang kapten dan berdalih seakan-akan itu adalah suruhan Kyle. Ternyata Carson tak sendiri. Salah satu pramugarinya pun ikut bersekongkol dengannya. Pesawat pun akan didaratkan di suatu tempat yang entah di mana. Setelah semua penumpang turun dari pesawat, Kyle pun mengejar kapten untuk memintanya untuk tak membolehkan barang apapun keluar dari pesawat itu. Sang kapten pun memberitahu kalau uangnya sudah ditransfer. Kyle sadar ia tak pernah meminta itu. Ia juga sadar betul kalau seseorang sudah menjebaknya. Yang kemudian tak lama ia ketahui orang itu adalah Carson, laki-laki yang terus saja mengawasinya di dalam pesawat. Sesaat setelah semua kru dan kapten keluar dari pesawat, pertempuran antara Kyle dan Carson pun terjadi.
Kal terjebak di dalam ruang kokpit. Tapi ia tak sebodoh itu. Setelah berhasil keluar dari ruang kokpit itu, Kal mencari putrinya di ruangan avionik. Di sana terbaring lemah putrinya. Sampai kemudian tak lama Carson pun menghampiri mereka berdua. Tapi Kal dan anaknya sudah tak di sana. Dan tebak, Kal pun meledakkan pesawat itu bersama Carson. Semua sudah selesai. Kal memeluk erat anaknya. Kapten pun meminta maaf. Pramugari yang bersekongkol dengan Carson pun ditangkap. Oke, itu dia ulasan lengkap mengenai film Flight Plan, film yang dirilis pada tahun 2005. Sejatinya film ini benar-benar mengajarkan sekali bagaimana rasa sayang seorang ibu pada anaknya yang tiada batas.